Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai materi optimisasi statistika, yaitu terkait penggunaan metode Ordinary Least Squares atau OLS dan Maximum Likelihood Estimation atau MLE. Nah, optimisasi dalam statistika itu digunakan untuk menemukan estimasi parameter terbaik dalam suatu model. Dua pendekatan utama yang sering digunakan itu adalah OLS sama MLE gitu teman-teman. Nah, yang pertama yaitu ada Ordinary Least Squares atau OLS. Konsep dasar dari OLS ini adalah dia merupakan metode estimasi parameter dalam regresi linear yang bertujuan meminimumkan residual sums of square gitu, di mana residual sum of square kita dapatkan dari rumus yaitu sigma i sama dengan 1 sampai ke n yi dikurangi yi theta dikuadratkan, di mana yi adalah nilai aktual sedangkan yi theta merupakan nilai prediksi gitu, di mana yi theta tersebut dapat diperoleh dari beta 0 ditambah beta 1 dikali x1 atau x ke i. Nah, selanjutnya turunan dari metode OLS. Yang pertama ada fungsi objektif di mana S beta 0 dan beta 1 ya adalah sigma i dari 1 sampai ke n yi dikurang beta 0 dikurang beta 1 xi kuadrat. Syarat perlunya yaitu turunan parsial terhadap beta 0 dan beta 1 haruslah 0 dengan rumus bagi berikut. Lalu ada penyelesaian sistem persamaan linear, yaitu dengan penyelesaian sistem persamaan ini diperoleh beta 1 sebagai berikut dan beta 0 juga sebagai berikut. Adapun kelebihan dan kekurangan OLS nih teman-teman, yaitu kelebihannya dia merupakan solusi langsung atau tidak adanya iteratif untuk masalah regresi linear. Dan OLS ini efisien jika asumsi regresi terpenuhi seperti asumsi homoskestisitas, normalitas, dan lain-lain. Nah, kekurangannya yaitu metode OLS rentan terdapat layer dan tidak cocok untuk data dengan multikolinearitas yang tinggi. Berikut adalah penerapan R untuk regresi linear gitu ya. Di sini kita define dulu assessitnya agar ketika kita running nilainya itu tidak berubah-ubah teman-teman. Dimana X-nya kita peroleh dari 1 sampai 10, fungsinya yaitu 2,5 ditambah 0,6 dikali X tambah data dengan sebaran normal gitu ya. Lalu kita define model regresi linearnya. Di sini diperoleh yaitu adjusted R square-nya adalah 0,8288, yaitu artinya 82% keragaman dalam model dapat diduga oleh atau dapat dijelaskan oleh peubah penjelas yang digunakan. Nah, berikut adalah scatter plot dari model regresi linear tersebut. Nah, visualisasi dan interpretasinya dari plot tersebut yaitu dia memvisualisasikan hubungan antara X atau peubah independen dan Y atau peubah dependen. Dan output regresi yang tadi dihasilkan itu menjadikan koefisien estimasi tadi ada beta 0 duga, beta 1 duga, dan R square gitu ya, dan uji signifikansinya. Nah, di sini kita lihat bahwasannya seluruh koefisiennya itu dia tolak 0 karena dia nilai p-value-nya kurang dari 0,005 atau kurang dari taraf nyata 5% gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada Maximum Likelihood Estimation atau MLE nih. Konsep dasar dari MLE itu dia mencari parameter theta yang memaksimalkan likelihood function atau fungsi likelihood. Fungsi likelihood itu seperti ini ya teman-teman. Dimana fungsi likelihood ini merepresentasikan peluang data itu dari X1, X2, sampai X ke N yang terjadi dengan parameter tertentu. Nah, juga digunakan log likelihood atau fungsi log likelihood sering digunakan gitu karena lebih mudah dimaksimalkan, yaitu fungsinya L theta adalah log dari fungsi likelihood yang tadi gitu. Nah, di sini merupakan contoh penerapan MLE pada sebaran kosong teman-teman. Di sini kita define
fungsi likelihood dari sebaran kosong, lalu kita cari log likelihood-nya. Setelah itu kita turunkan si fungsi log likelihood-nya ke dalam parameternya yaitu lambda. Sehingga di sini kita bisa menemukan lambda duga yaitu x bar. Nah, di sini ada penerapan R-nya untuk metode MLE sebagai berikut. Dan kita peroleh lambda duganya atau si estimasi lambda yaitu 4,089997. Nah, adapun di sini kita ada perbandingan OLS dan MLE nih, teman-teman. Yang pertama, untuk aspek fokus. Nah, kalau metode OLS dia berfokus kepada meminimalkan kuadrat residual atau residual sum of square. Nah, ini berarti metode ini mencari parameter yang membuat rata-rata perbedaan kuadrat antara nilai yang diamati dan atau nilai aktual dan nilai prediksi sekecil mungkin gitu. Nah, sedangkan MLE dia berfokus pada memaksimalkan fungsi likelihood tadi ya, yaitu memilih parameter yang membuat data yang diamati paling mungkin terjadi di bawah model probabilistik tertentu gitu. Selanjutnya untuk aspek asumsi distribusi gitu ya. Untuk OLS dia mengasumsikan bahwa error atau residual itu berdistribusi normal untuk validitas inferensi statistik, yang artinya metode ini bekerja dengan baik jika data memiliki pola linear dan variabel error itu bersifat homogen atau ragamnya itu konstan. Sedangkan metode MLE dia itu lebih fleksibel karena dia tergantung distribusi yang dipilih. Contohnya tadi kan sebaran kosong ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya adapun kelebihan dan kekurangan gitu dari OLS dan MLE. Yang pertama, kelebihan dari OLS dia mudah diterapkan pada regresi linear, sedangkan MLE dia fleksibel ya, tadi tergantung pada jenis distribusi atau jenis sebaran yang digunakan. Nah, kekurangan dari OLS yaitu dia kurang robust terhadap outlier atau dia sensitif terhadap outlier atau pencilan. Jadi, nilai yang sangat ekstrem itu dapat sangat memengaruhi hasil pendugaan gitu. Sedangkan untuk MLE metode tersebut lebih kompleks secara komputasi gitu. Karena perlu metode numerik seperti optimisasi iteratif gitu. Misalnya metode Newton-Raphson gitu. Nah, sampai kepada kesimpulan pada materi ini yaitu OLS cocok untuk regresi linear sederhana dan multiple, terutama jika asumsi data terpenuhi nih teman-teman. Nah, untuk MLE sendiri dia lebih fleksibel untuk berbagai kasus distribusi probabilitas, namun memerlukan proses iteratif. Nah, dalam praktiknya kedua metode ini sering digunakan secara bersamaan atau saling melengkapi. Misalnya dalam penerapan yaitu generalized linear models. Terima kasih, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.